Kalian tahu nggak? Ternyata Brigitte Macron, istri Presiden Prancis yang ganteng ini, memiliki banyak misteri kehidupannya. Banyak berhembus isu di media sosial internasional bahwa Brigitte Macron disinyalir adalah seorang transgender yang merubah dirinya menjadi wanita. Tapi dia masih memiliki peliharaan burung loh. Banyak beredar penampakan foto-foto Brigitte Macron seperti berikut ini. Semoga hal seperti ini tidak akan terjadi di negeri kita tercinta ya. Sebab, jika ibu negara di republik ini juga memiliki burung, bisa-bisa kita terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijatuhkan kepada kaum Sodom, penyuka sesama jenis di masa Nabi Lut alaihi salam. Pada kesempatan kali ini, QNC Opposite ingin berbagi lebih dalam mengenai misteri kehidupan istri sang Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Jadi, selain diterpa isu sebagai seorang transgender, Brigitte Macron juga diduga adalah ayah kandung dari Emmanuel Macron sendiri yang berperan sebagai istri sang presiden. Melalui video dari channel Kamar Jerih, kita mencoba memahami misteri besar dari Brigitte Macron, istri dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang saat ini sedang berkunjung di Indonesia. Dan Brigitte sendiri mengklaim kalau anak perempuan yang dipangku di dalam foto tersebut itu adalah dia. Dia bilang dia yang dipangku itu. Nah, tapi secara mimik muka ketika dia lagi senyum, itu beda banget, geng. Nah, justru kata Candace Owens, dia malah mirip dengan anak laki-laki yang berada di sebelah kiri. Nih, gue lingkar merah nih. Coba kalian bandingin, geng, senyumnya mirip atau enggak? Gila nggak tuh? Nah, jadi sosok Jong tadi, seorang anak laki-laki tadi, itu sempat tumbuh besar sebagai seorang laki-laki, dan sebelum berubah menjadi Brigitte, dia ini pernah menikah sebanyak 3 kali. Nah, istri dari Jong yang nomor 2, itulah ibu dari Emmanuel Macron. Nah, terus geng, si Emmanuel Macron kan punya anak nih. Punya putra-putri lah. Nah, jadi dia itu punya anak yang mana dikatakan anaknya itu bukan anak kandung dia sebenarnya. Salah satunya Sebastian, terus ada Laurence, terus ada Tiffen. Nah, ketiga anak itu dikatakan justru berasal dari pernikahan antara Jong dengan istri pertamanya. Sehingga anak tiri dari Emmanuel ini sebenarnya adalah saudara tirinya sendiri. Masuk akal nggak menurut kalian? Sekarang lagi ada sebuah isu, atau bisa gue katakan sebuah konspirasi yang lagi ramai dibicarakan di luar negeri, terutama di Prancis. Nah, sebab isu ini berhubungan dengan presiden mereka, yaitu Emmanuel Macron. Nah, tapi misteri atau konspirasi kali ini, kita tidak akan berfokus kepada si presiden Macron ini, tetapi melainkan kita akan berfokus bahas tentang istrinya, yaitu Brigitte Macron. Nah, ada apa kok tiba-tiba jadi ngomongin istrinya yang bernama Brigitte Macron ini? Nah, jadi geng, saat ini beredar sebuah isu mengenai kecurigaan kalau Brigitte Macron ini dulunya adalah seorang laki-laki yang kemudian mengubah kelaminnya menjadi perempuan dan menikah dengan Emmanuel Macron. Cuma ada yang lebih gila lagi dari misteri ini. Ini terserah deh kalian mau percaya apa enggak, tapi ada baiknya kalian harus dengar cerita ini sampai akhir, sampai selesai, supaya kalian nanti bisa menyimpulkan sendiri fakta tentang hal ini. Jujur, ini gue merinding sekaligus geli, nggak kebayang gitu. Yang mana diduga nih ya, kalau Brigitte ini
ya, yang menikah dengan Emmanuel Macron sebenarnya adalah seorang laki-laki yang merupakan ayah kandung dari Emmanuel Macron sendiri. Percaya atau enggak? Ya terserah mau percaya atau enggak. Tapi sebelum gue mulai, mungkin kalian bisa lihat perbandingan dua foto ini. Ini foto Brigitte Macron, ya, sebelah kiri gue. Dan ini foto ayahnya Emmanuel Macron. Nah, kalian coba lihat sendiri kira-kira ada kemiripan atau enggak. Oke, apakah ini hanya sebuah isu? Atau justru ini memang yang sebenarnya terjadi? Atau justru ada langkah yang ingin dibuat untuk menjatuhkan kredibilitas dan citra dari Emmanuel Macron itu sendiri? Nah, langsung aja nih kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu ketika Brigitte Macron itu dicurigai sebagai seorang laki-laki. Jadi geng, isu ini lagi rame banget diomongin di luar negeri, terutama di Prancis. Ya gimana enggak? Orang konspirasinya ini berkaitan sama istri dari presiden mereka sendiri, yaitu Brigitte Macron tadi. Dan setelah konspirasi ini beredar, banyak yang percaya lagi tentang hal itu. Jadi geng, dikatakan kalau Brigitte Macron ini tadinya adalah laki-laki dan bukan seorang perempuan tulen. Nah, jadi selama ini Emmanuel Macron itu dikatakan menikahi seorang trans. Yang mana tuduhan ini mendadak timbul di tengah masyarakat. Kok bisa kayak gitu? Jadi misteri ini pertama kali itu terpublish dan ramai dibicarakan gara-gara seorang perempuan yang bernama Candace Owens. Yang mana si Candace Owens ini nanti bakal kita bahas belakangan. Nah, kita sekarang bahas dulu nih geng. Kita fokus ke misterinya dulu ya. Misteri tentang ya istri Emmanuel Macron ini. Nah, jadi geng, di saat itu si perempuan yang bernama Candace Owens itu punya sebuah platform podcast. Dan di beberapa video podcastnya, Candace ini membahas tentang Brigitte dan Emmanuel Macron. Yang mana di saat itu dia berasumsi kalau Brigitte adalah laki-laki. Sebagai istri dari seorang presiden, pastinya banyak orang yang mau tahu dan penasaran dengan statement tersebut. Gimana kalau itu benar gitu. Dan akhirnya banyak orang yang kepo dengan kehidupan masa lalunya Brigitte Macron ketika sebelum bertemu dengan Emmanuel Macron. Owen's main claim is that Brigitte Macron and her brother Jean-Michel Trogneux are actually the same person. She claims that Jean-Michel lived as a man for 30 years, fathered 5 children, and then transitioned at the age of 30 to become Brigitte. Nah, masalahnya ketika dicari gimana masa kecil Brigitte dulu waktu dia muda, malah informasinya kayak minim banget. Nah, ini kan aneh ya untuk seseorang yang sangat populer, untuk seseorang yang bisa dikatakan tuh kelasnya ya lebih daripada selebritas gitu ya. Orang terkenal, ternama, udah pasti banyak banget nih ya hal-hal yang terekspos tentang kehidupan pribadinya. Nah, apalagi untuk sekedar foto masa kecil. Bahkan ini bisa dikatakan hampir gak ada fotonya Brigitte ketika masih muda sama sekali. Terus geng, ada sebuah foto Brigitte bersama dengan keluarganya, yaitu keluarga Trogneux. Tulisannya kayak gini nih. Nah, keluarga Trogneux ini merupakan keluarga pemilik toko gula-gula atau permen yang terletak di Place Notre Dame di pusat kota Amiens. Keluarga ini membuat makaron, yaitu sebuah cemilan manis yang terbuat dari almond, terus madu, dan juga putih telur. Ayah Brigitte ini dikatakan adalah seseorang yang terhormat dan merupakan jemaat gereja yang rutin beribadah dan merupakan anggota dari klub Rotary. Kalau orang-orang yang ada di dalam foto keluarga tersebut terus dibandingkan dengan fotonya Brigitte yang sekarang, kalian bisa nebak gak geng? Kira-kira di foto itu Brigitte yang mana? Nih coba kalian lihat dulu deh fotonya. Nah, kalian bisa tebak kayak yang mana? Dan Brigitte sendiri mengklaim kalau anak perempuan yang dipangku di dalam foto tersebut itu adalah dia. Dia bilang dia yang dipangku itu. Nah, tapi secara mimik muka ketika dia lagi senyum itu beda banget geng. Nah, justru kata Candace Owens, dia malah mirip dengan anak laki-laki yang berada di sebelah kiri. Nih, gue lingkar merah nih. Coba kalian bandingin geng, senyumnya mirip atau enggak? Gila gak tuh? Terus siapa nama anak laki-laki tersebut? Nah, ternyata namanya adalah Jean-Michel Trogneux. Makanya sekarang namanya itu lagi ramai banget dibicarakan, bahkan ada hashtagnya dan sempat menjadi trending di X. Diduga nih geng, Brigitte ini sebenarnya adalah si Jong tadi, yang ketika dewasa dia berganti kelamin dan menjadi Brigitte. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Brigitte ini sebenarnya ada? Jawabannya ada.
Brigitte yang asli itu adalah anak perempuan yang dipangku tadi. Nah, namun misterinya adalah di dalam kisah hidupnya ternyata ketika Jong ini dewasa, dia kemudian malah mengganti kelaminnya dengan membuat identitas baru menggunakan identitas Brigitte yang asli. Nah, katanya sih gitu ya dari jalan ceritanya. Cuman ini jujur aja sebenarnya di cerita awal ini gue agak kurang percaya, tapi ya begitulah rumor yang beredar. Karena kalau secara logika, jika memang Jong tadi berganti nama menjadi Brigitte terus dia mengganti kelaminnya, ya bagaimana Emmanuel Macron bisa lahir? Kan gitu ya logiknya ya. Kan katanya dia menikahi ayahnya. Nah, tapi kita ikuti dulu nih jalan ceritanya. Jadi geng, di saat itu tidak ada yang mengetahui juga nasib dari Brigitte yang asli. Apa sebelumnya dia udah meninggal makanya identitasnya dipakai oleh Jong atau ada hal lain? Nah, cerita dari Candice dikatakan Brigitte ini melakukan operasi agar wajahnya terlihat lebih feminim oleh seorang dokter yang bernama Patrick Bui. Lalu ada sebuah foto perempuan yang diklaim adalah Brigitte di saat itu. Brigitte ini mengaku kalau dia dulu bersekolah di bihara yang bernama Sacred Heart. Tapi lagi-lagi geng, kalau kalian bandingin dengan foto Brigitte yang sekarang, kayaknya beda banget. Walaupun mungkin jarak umurnya sudah jauh banget gitu ya. Tapi Brigitte yang sekarang sudah tua, ya masa iya kalau itu emang dia, perbedaan wajahnya itu jauh banget gitu. Sama sekali tidak ada garis wajah yang mirip. Nah, masalahnya foto perempuan ini sama fotonya Brigitte yang sekarang itu jauh banget perbandingannya dan kayak beda orang. Nah, coba kalau kita bandingin foto si anak laki-laki yang bernama Jong dengan Brigitte ini. Nah, ini ada dua foto geng. Nah, apakah Jong dan Brigitte memiliki senyum yang identik atau sama? Coba deh kalian berikan pendapat di kolom komentar. Untuk mencari foto Brigitte ketika masih muda itu kan susah banget nih geng. Sejauh ini yang beredar luas di internet cuma ada foto keluarganya, terus foto perempuan itu dan fotonya dia ketika dia sudah dewasa. Nah, ada gap atau sebuah rentang waktu di mana foto Brigitte ini nggak ada ketika dia masih sekolah atau ketika dia remaja atau mungkin kuliah gitu geng. Sama sekali nggak ada. Jadi kayak fase atau masa itu kayak terlewat gitu. Nah, mungkin jarak waktunya antara 10 sampai 20 tahun gitu geng. Nggak punya foto waktu muda di mana dia bersekolah. Dan gue coba cari dari berbagai sumber tapi nggak menemukan dia bersekolah di mana atau melanjutkan kuliah di mana. Jadi bisa dikatakan tuh aneh banget seorang istri presiden masa iya secara pendidikannya itu nggak dipublish gitu. Dan yang lebih gilanya lagi ya, tiba-tiba dia ini langsung punya gelar magister seni dan langsung mengajar. Kuliahnya di mana? Dan ketika dicari tahu, sebenarnya Brigitte ini sekolahnya di mana, tapi para alumni-alumni di beberapa sekolah itu nggak pernah mendengar kalau ada siswa yang bernama Brigitte di sekolah mereka. Bahkan yang seangkatan mereka tuh nggak ada yang mengaku gitu. Nah, dan juga geng, Candice Owens bilang kehidupan Brigitte ini penuh misteri sampai dia aja nggak punya akta lahir. Gimana bisa seorang warga negara nggak punya akta lahir? Dan hal ini cuma bisa dua kemungkinan. Kalau nggak karena hilang, ya atau hanyut, terbakar, dan lain-lain, ya intinya karena musibah. Atau yang kedua, karena dia memang sudah mengubah identitas dan berganti kelaminnya, sehingga kalau dia pakai identitas baru, otomatis ketika ada yang mencari akta lahirnya dia, sudah pasti nggak ada, karena nama yang dia pakai sudah nama baru, bukan nama lahirnya lagi. Terus geng, ada lagi foto Brigitte yang sudah dewasa di mana dia terlihat menikahi seseorang pria yang bernama André Louis Auzier. Nah, jadi ceritanya sebelum dia menikah dengan Emmanuel Macron, Brigitte ini sudah pernah menikah dengan pria yang bernama André tadi. Fotonya André juga dikit banget, cuma ada 2. Dan pas menikah dengan Brigitte dan foto yang terlihat André dan Brigitte-nya yang sudah agak menua gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah pernikahan itu kan sebuah perayaan yang biasanya pengantinnya itu punya banyak foto, ya kan? Pasti momen-momen bahagia kayak gitu tuh banyak diabadikan. Nah, tapi foto pernikahan André dengan Brigitte ini benar-benar kayak cuma 1. Dan gak pernah ada momen lain antara Brigitte dan André dimanapun. Nah, terus siapa sebenarnya André ini? Kalau memang ada kecurigaan terhadap Brigitte, harusnya si André ini bisa ditanyain dong, ya kan? Nah, ternyata André ini bukanlah orang yang terkenal. Nah, jadi dia ini hanya orang biasa dan orang-orang yang dekat dengan dia yang mengetahui keberadaan André ini di mana. Jadi hidupnya terlalu tertutup dan privacy. Dia memang seseorang yang agak pendiam dan selalu menghindari media, dan itu alasannya kenapa dia memiliki foto yang sangat sedikit katanya. Ya, tapi nggak masuk akal juga gitu kan? Kalau lo wedding aja foto nikahan lo nggak ada gitu. Nah, André ini lahir pada tahun 1951 di Kamerun dan merupakan seorang bankir di salah satu bank yang ada di Prancis.
Awal mula Andre bisa bertemu dengan Brigitte itu pada tahun 1970-an kabarnya. Dan dari yang awalnya berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Sebastian, Laurence, dan juga Tiffen. Tapi nggak diketahui ya atau nggak dijelaskan apakah ini anak kandungnya Brigitte atau gimana gitu. Dan ketika itu mereka ternyata tinggal di daerah Amiens, yang mana itu merupakan sebuah kota yang damai terletak di Prancis Utara. Andre itu masih terus bekerja di bidang keuangan, sementara Brigitte membesarkan anak-anak mereka dan menjadi seorang guru. Dan singkat cerita mereka pun bercerai. Dan setelah mereka bercerai, mulai di saat itu Andre benar-benar nggak pernah terlihat lagi dan dia menghindari media kabarnya. Apalagi setelah Brigitte ya menikahi seorang Emmanuel Macron. Nah terus geng, setelah lama menghilang, Andre ternyata dinyatakan sudah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2019. Nah ini kayak sebuah cerita skenario yang kayak disusun gitu loh. Ya kan, menikah cuma bentar, cerai, abis itu tiba-tiba meninggal. Kayak dihilangkan begitu aja. Nah tapi ada satu pertanyaan. Ini mereka berpisahnya kenapa? Bercerainya kenapa antara Andre dan Brigitte ini? Ini kan tidak diceritakan juga nih di dalam skenario ini. Dan ternyata setelah semuanya digembar-gembor, barulah tercipta sebuah rumor yang dikatakan ternyata Andre dan Brigitte ini bercerai itu gara-gara adanya orang ketiga yaitu Emmanuel Macron. Dan ternyata Emmanuel Macron ini adalah muridnya Brigitte katanya. Dan Emmanuel berada di kelas yang sama dengan salah satu anaknya si Brigitte. Dan mereka bertemu pertama kali pada bulan September tahun 1992. Di tahun tersebut, Brigitte sudah menginjak umur 39 tahun, sementara Emmanuel masih 14 tahun. Itu artinya jarak umur mereka adalah 25 tahun. Masuk akal nggak kira-kira? Kayak lo murid SMP atau murid SMA tiba-tiba suka sama guru lo tapi yang udah toku banget, udah tua banget gitu. Ya mungkin fetish orang beda-beda tapi kayak aneh aja menurut gua. Namun itulah cerita yang disusun oleh keluarga presiden ini untuk menjelaskan kenapa Andre Macron itu menikah dengan Brigitte Macron yang notabene terlihat sangat tua. Katanya sih gara-gara ya antara guru dan murid. Percaya atau enggak? Nah tapi dibalik semua itu ternyata ada hal yang lebih mencurigakan lagi tentang kenapa dia menikahi Brigitte Macron ini. Nah terus diceritakan lagi nih geng, di saat itu Brigitte ini malah tidak menjalankan profesinya dengan profesional sebagai seorang guru. Dia malah jatuh cinta sama anak muridnya sendiri yang terpaut 25 tahun tadi. Dan ketika itu Emmanuel ini masih di bawah umur, sementara Brigitte jauh lebih tua dan sudah mau menginjak 40 tahun. Nah di dalam hal ini banyak yang menyebutkan, apa jangan-jangan Brigitte ini ya menyukai yang di bawah-bawah begitu, ya kan, yang umurnya beda jauh sama dia atau gimana gitu. Dan hubungan antara Brigitte dengan Emmanuel ini semakin lama semakin dekat dan semakin terang-terangan kalau mereka itu punya hubungan spesial. Ya agak menggelikan ya. Gue dengarnya aja agak geli walaupun misalkan ya Brigitte ini adalah seorang perempuan, tapi ketika dia suka dengan murid laki-laki yang ya 14 tahun di saat itu tuh aneh aja menurut gue. Ya kan? Nah tapi di sisi lain Brigitte juga dilema nih untuk memilih cintanya dia dengan Emmanuel atau justru dia memilih dengan Andre serta ketiga anaknya tadi dari hasil pernikahan dengan Andre. Dan isu ini sampailah ke telinga orang tua Emmanuel geng. Dan mereka pun cemas pada saat itu karena takut anak mereka malah berpacaran dengan seorang guru yang umurnya jauh di atas mereka. Nah oleh karena itu Emmanuel yang masih remaja dipaksa untuk bersekolah di Paris untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah tetap aja di saat itu ternyata tidak menghentikan hubungan mereka. Brigitte dan Emmanuel masih tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan jarak jauh atau LDR selama 13 tahun. Sampai pada akhirnya Brigitte itu memilih untuk menceraikan suaminya dan melanjutkan hidup dengan Emmanuel Macron dan memutuskan untuk tinggal sama Emmanuel. Perceraiannya dia dengan Andre ini tidak menjadi sebuah kabar yang menghebohkan di Perancis pada saat itu karena Andre yang lebih memilih untuk tidak memberikan komentar apapun terkait perceraiannya dia dan dia memilih untuk menghilang dan menghindari semua media. Sampai pada akhirnya Brigitte pun memantapkan hidupnya dengan Emmanuel Macron. Nah tapi ingat geng, cerita tadi itu ya cerita yang disusun lah untuk membuat seolah-olah ya Presiden Emmanuel Macron ini kenapa bisa menikahi wanita yang jauh lebih tua dari dia itu karena cinlok, cinta lokasi antara murid dengan guru. Katanya kayak gitu. Nah dan itu ceritanya beredar di masyarakat. Nah tapi masih menurut Candice tadi ya, ada satu hal yang aneh dari cerita mengenai pernikahan antara Brigitte dengan Andre ini. Menurut dia, ada sebuah foto yang dikatakan di dalam foto itu adalah Andre.
because at the time that the documentary was released, there was only one photo that was available of her ex-husband that had even made its way onto Wikipedia as her ex-husband. There it is, Andre Louis Ozier. And you can see it has his date of birth, and it has his date of death, and it has the dates that they were married from 1974 to 2006. Tapi ternyata setelah diselidiki, orang di dalam foto tersebut bukanlah Andre. Candice mengetahui informasi ini dari salah satu politisi yang bernama François Rivin, yang mana dia mengatakan kalau foto tersebut bukanlah Andre. François justru bilang kalau di foto tersebut adalah foto dari Mr. Hugo. Nah, kenapa François ini bisa yakin dengan hal tersebut? Ya karena menurut François, dia ini pernah bersekolah di sekolah di mana tempatnya Mr. Hugo ini mengajar. Jadi dia sangat mengenal si Mr. Hugo. Was not actually Andre Louis Ozier, because a former student who had gone on to become a politician, his name is Francois Ruffin, also went to Providence School, and he came out and said, "That's not Andre Louis Ozier. That's Mr. Hugo, a teacher at the school. Oopsies." Nah, jadi seperti ada yang ditutup-tutupi, geng, dari Bridget ini. Jadi orang tuh makin curiga, ini Bridget ini siapa sebenarnya? Ya kisah perjalanan hidupnya katanya pernah menikah dengan seseorang yang bernama Andre. Tapi gak ada yang tahu Andre ini di mana, siapa gitu. Nah, sampai di sini, gimana menurut kalian? Apakah ada kecurigaan dari kalian tentang Bridget ini atau enggak? Apakah masuk akal dengan cerita tersebut atau enggak? Nah, sekarang nih geng, kita bakal masuk ke dalam pembahasan misteri selanjutnya yang menurut gua ini lebih gila daripada misteri-misteri yang pernah kita dengar, yaitu mengenai Bridget Macron yang dikatakan adalah ayah dari Emmanuel Macron sendiri. Kita bahas. Oke, gue tahu mungkin ada di antara kalian yang mendengar misteri ini jadi bingung. Kenapa bisa misterinya sejauh ini? Konspirasinya sejauh ini? Menuduh kalau Bridget adalah ayah dari Emmanuel Macron sendiri. Oke, gue coba jelasin ke kalian nih, geng. Tadi mungkin di awal sebelumnya, gue sempat mengatakan kalau cerita ini agak janggal ya. Agak janggal karena ya si Bridget ini dikatakan nama aslinya itu adalah Jong, seorang anak laki-laki yang ada di dalam foto keluarga. Dan dia berganti kelamin menjadi seorang anak perempuan yang dipangku. Ya kan? Gue pikir kan kayak, oh kalau dia berganti kelamin semenjak itu untuk menjadi anak kecil itu gak masuk akal dong. Kapan dia bisa menikah lalu punya anak seorang Emmanuel Macron? Kan gitu ya, gak masuk akal. Nah ternyata di part ini gue jadi paham. Dia rupanya bukan merubah kelaminnya atau menjadi seorang trans di saat dia masih kecil. Enggak. Jadi dia itu baru menjadi seorang trans dari cerita yang beredar nih ya, dikatakan setelah dia menikah sebanyak 3 kali. Nah, jadi sosok Jong tadi, seorang anak laki-laki tadi, itu sempat tumbuh besar sebagai seorang laki-laki. Dan sebelum berubah menjadi Bridget, dia ini pernah menikah sebanyak 3 kali. Nah, istri dari Jong yang nomor 2, itulah ibu dari Emmanuel Macron. Nah terus geng, si Emmanuel Macron kan punya anak nih, punya putra-putri lah. Nah jadi dia itu punya anak yang mana dikatakan anaknya itu bukan anak kandung dia sebenarnya. Salah satunya si Bastien, terus ada Laurence, terus ada Tiffen. Nah ketiga anak itu dikatakan justru berasal dari pernikahan antara Jong dengan istri pertamanya. Sehingga anak tiri dari Emmanuel ini sebenarnya adalah saudara tirinya sendiri. Masuk akal nggak menurut kalian? Tapi itulah cerita yang beredar. Dan kalian bisa lihat sendiri sosok mereka ini. Terus geng, ada yang sadar juga nggak? Kalau Emmanuel ini mirip banget sama anak tirinya, si Sebastian. Nah kalian lihat nih, mirip banget. Kalau kalian bandingin antara fotonya Emmanuel sama Sebastian, itu kalian pasti setuju kalau mereka sangat mirip. Soalnya, salah satu yang lagi dihebohin sama netizen luar negeri sana adalah kemiripan mereka ini. Ya kalau memang cuma anak tiri ya, karena kan dia ngakunya ini anak angkat anak tirinya dia, berarti nggak mungkin bisa semirip itu kan. Secara beda genetik gitu, tapi kok mirip banget. Nah sedikit gue spill juga kenapa dia mengakui kalau itu anak tiri. Karena dia sadar dia menikahi seorang ya perempuan yang sudah lanjut usia ya, yang nggak mungkin punya anak lagi. Jadi dia sekalian aja membuat pernyataan ke publik kalau dia mengadopsi anak, ya kan, anak tiri. Tapi anehnya bisa-bisanya anak tirinya itu mirip banget sama si Emmanuel. Ya kenapa bisa? Ya apalagi kalau bukan genetiknya sama dari ayah yang sama. Siapa ayahnya? Ayahnya ya yang diisukan adalah Jong. Jong yang saat ini sudah berganti kelamin dan menjelma menjadi Bridget, yaitu istri dari Emmanuel. Gila. Gue gak habis pikir nih.
Aduh, gue pas pertama kali tahu cerita ini tuh kayak geli banget. Ih, ada gitu ya orang mau nikahin bapaknya yang udah menjadi trans gitu. Tapi geng, karena kemiripan inilah jadi banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya Sebastian ini dengan Emmanuel memiliki hubungan darah. Karena mirip banget, tapi dari pengakuannya ya dia adalah anak angkat. Dan terjawab dari teori konspirasi ini, kalau memang ternyata Brigitte itu dikatakan atau dituduhkan adalah ayah kandungnya sendiri dan sudah pernah menikah beberapa kali. Jadi relate ya dengan cerita ini. Hal ini juga udah dikonfirmasi oleh Candice. Bahkan Candice bisa menelusuri lebih dalam tentang hidupnya Emmanuel yang ternyata memiliki hubungan dengan Rothschild. Ya, salah satu keluarga elit global. Dan di dalam podcastnya, Candice ini mengatakan kalau Emmanuel ini pernah bekerja di keluarga Rothschild family, tempatnya di sektor perbankan mereka. Dan setelah bekerja untuk Rothschild, karirnya Emmanuel ini menjadi meningkat melesat cepat, bahkan dia secara nggak langsung bisa memiliki koneksi dengan para elit yang bisa mengontrol keuangan global. Kalau dilihat dari segi backgroundnya, Emmanuel ini di dunia politik, dia tidak memiliki pengalaman politik yang gimana-gimana banget. Bahkan pengalamannya cukup singkat dibandingkan dengan yang lain. Namun tiba-tiba saja dia bisa menjadi menteri ekonomi dan kemudian bisa menjadi presiden Prancis. Hal inilah yang menjadi pertanyaan Candice di saat itu dan juga banyak netizen atau banyak masyarakat. Gimana bisa Emmanuel yang sebelumnya tidak pernah tampil berpolitik bisa langsung dapat jabatan sebagai menteri dan bahkan sampai presiden. Nah, mulai ragu tuh banyak orang dengan mencurigai kalau Emmanuel ini mungkin punya backingan elit yang mana makanya dia bisa maju menjadi presiden dan hal itu semua akibat dari berhubungan dengan keluarga Rothschild. Nah, di dalam cerita ini berarti sudah ada dua misteri atau konspirasi ini, yaitu dia menikahi sang ayah, yang kedua, dia ada hubungannya dengan keluarga Rothschild. Nah, namun korelasinya itu apa gitu? Apa hubungannya kedekatan dia dengan keluarga Rothschild sama isu tentang dia menikahi ayahnya sendiri, yaitu Jong yang berubah atau bertransisi merubah gendernya menjadi Brigitte tadi. Nah, jadi hubungannya gini geng. Menurut keterangan atau ceritanya dari Candice ini, dari informasi yang didapatkan lewat sebuah buku yang berjudul The Woman of Rothschild, karya Natalie Livingston, keluarga Rothschild itu memiliki ambisi untuk terus menjaga kekayaan mereka dan mengontrol dunia. Jadi cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan praktik pernikahan sesama. Jadi kayak gue nikah sama sepupu gue nikah sama sepupu lain lagi gitu. Itu perkawinan sedarah lah. Atau dengan kata lain, perkawinan sesama keluarga. Atau bahkan di keluarga Rothschild ada yang menikahi adik kandungnya sendiri. Jadi mereka itu akan menghasilkan keturunan dari gen mereka doang dan menyebar ke seluruh dunia untuk tetap menjaga rahasia dan kekayaan mereka. Nah, kenapa harus menjalankan pernikahan seperti ini? Ya karena kalau keluarga Rothschild ini menikah dengan orang lain dari keluarga lain, ditakutkan garis keturunannya itu akan tercemar, akan terkontaminasi, dan mereka takut akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan mereka dan berupaya untuk merebut harta benda milik Rothschild yang super duper banyak ini. Nah, tahu sendiri kan geng, seberapa kayanya keluarga mereka dan berpengaruhnya keluarga Rothschild ini di dunia. Nah, dibandingkan harus menanggung resiko menikahi seseorang dari keluarga lain yang tidak diketahui backgroundnya dengan jelas, ya lebih baik mereka menikahi keluarga sendiri, yaitu ya menikahi sesama. Dan oleh karena itu, Candice ini menduga kalau ayahnya Emmanuel ini ingin tetap mempertahankan jabatannya, makanya dia harus berpura-pura menjadi orang lain, yaitu Brigitte, untuk bisa menikahi anaknya sendiri. Terus kalau kita cari tahu nama ayahnya Emmanuel ya, kita bisa lihat ya, kalau nama ayahnya itu jelas banget, Jong Michael Macron. Sama banget dengan nama anak laki-laki di foto tadi, yaitu Jong Michael Tronyu yang tadi gue bahas. Kok bisa mirip banget, cuma beda di Macron dan Tronyunya doang. Makanya itu semakin kuat dugaan kalau Brigitte ini adalah Jong dan Jong ini adalah ayah dari Emmanuel. Nah, terus gimana nih dengan orang tua Emmanuel yang selama ini diketahui oleh publik, yang selama ini selalu ada di layar kaca gitu ya, di media, yang dikatakan itu memang orang tua kandungnya. Disinilah dicurigai kalau mereka adalah orang tua bohongan alias ya pemeran pengganti. Mereka adalah stranger yang diminta untuk menjadi orang tua dari Emmanuel dan mereka semua dibayar. Jadi semuanya sudah disusun dengan skenario sedemikian rupa. Nah, kurang lebih seperti itulah konspirasi yang sekarang beredar mengenai Brigitte dan Emmanuel Macron ini, geng. When I said that I would stake my entire professional career
on the fact that Brigitte Macron, the current First Lady of France, was born a man. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kebenaran dari konspirasi ini dan bagaimana tindakan Emmanuel sendiri atas beredarnya rumor tersebut. Jadi geng, mengenai misteri atau konspirasi tentang Brigitte ini, walaupun sekarang lagi rame banget, tapi sebenarnya sudah beredar sejak tahun-tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2017. Namun isunya itu mulai berkembang dengan serius di bulan Desember tahun 2021. Nah, orang yang menyebarkan di saat itu bernama Natasha Ray dan juga Amandine Roy. Menurut media BBC, Amandine ini adalah seorang peramal yang suka memberikan prediksinya di internet, sementara Natasha itu adalah seorang jurnalis independen. Di dalam sebuah video, mereka ini sempat ngobrol panjang lebar membicarakan rumor-rumor mengenai Brigitte yang dikatakan kalau dia ini pernah melakukan operasi ganti kelamin. Nah, mereka berbicara tentang Brigitte selama kurang lebih 4 jam di channel YouTube milik Amandine tadi. Dan ketika itu, Natasha ini sempat bilang kalau Brigitte adalah sebuah kebohongan yang sangat besar di negara mereka yang sebenarnya sudah dia ungkap ke publik. Nah, video ini pun viral di mana-mana dan menghebohkan Prancis di saat itu. Banyak netizen Prancis yang membicarakan di sosial media mereka karena apa yang diucapkan oleh kedua perempuan tersebut terdengar masuk akal. Sampai ada tagar nama Jean-Michel Trogneux sempat viral pada saat itu. Cuma geng, usut punya usut, isu tersebut ternyata memiliki maksud politik. Jadi dikait-kaitkan. Ya emang ada unsur pengen ngejatuhin gitu ya. Nah, tapi memang kok bisa pas banget gitu. On December 2021, on a live broadcast with this psychic and TV YouTube personality, a broadcast that was seen over 450,000 times on YouTube. This is when this rumor went viral. Nah, karena setelah video tersebut dirilis di YouTube, video Natasha dan Amandine ini kemudian disebarkan oleh akun-akun yang menentang Emmanuel, geng. Termasuk mereka yang memiliki aliran politik sayap kanan yang sudah terkenal konservatif, seperti para pendukung Donald Trump. Akun-akun tersebut yang menyebarkan video-video yang membicarakan tentang konspirasi yang miring lah terhadap Brigitte ini. Dan dibuatnya video ini ketika menjelang pemilihan presiden 2022. Lalu geng, karena ini sudah menjadi berita yang sangat viral, akhirnya ditanggapi nih oleh pihaknya Brigitte. Yang mana menanggapi hal tersebut, pengacara dari Brigitte yang bernama Jong Enoshi itu langsung bertindak cepat dan melaporkan kedua perempuan tersebut ke pihak yang berwajib dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Nah, dengan pencemaran nama baik yang sudah dilakukan oleh Natasha dan juga Amandine, mereka berdua diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 8.000 euro atau yang setara dengan 137,6 juta rupiah kepada Brigitte dan 5.000 euro kepada Jean-Michel Trogneux. Dan semenjak itu banyak orang yang kayak heboh gitu. Oh, ternyata ini ada unsur politik ya. Tapi kok masuk akal gitu. Orang-orang tuh malah mikir, ih masuk akal nih ceritanya. Nah, dan akhirnya konspirasi atau misteri tersebut sampai sekarang masih terus bergulir di internet dan masih menjadi topik hangat netizen. Dan isu ini jadi ramai setelah dibahas lagi oleh Candace Owens tadi. Nah, tadi di awal gue udah bilang ke kalian bahwa kita bakal ngebahas siapa sih Candace ini. Nah, jadi geng, ternyata Candace ini adalah seorang komentator politik sayap kanan dan dia sudah menarik perhatian karena dia memiliki pandangan yang kontroversial, dia antisemit dan dia membuat sebuah teori konspirasi yang menargetkan komunitas LGBT seperti tuduhan yang ditujukan kepada Brigitte. Antara tahun 2016 dan 2017, Candace ini menjadi pendukung vokal dari gerakan Make America Great Again atau MAGA milik Donald Trump. Dan jadi memang Candace ini terafiliasi dengan Partai Republik dan Donald Trump, geng. Jadi makanya dia vokal banget. Nah, dari dua kasus yang menyebarkan konspirasi atau misteri tentang Brigitte, ada dua kesamaan, yaitu yang menyebarkannya sama-sama berasal dari kelompok politik sayap kanan. Terus sayap kanan itu nggak suka, geng, sama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Macron. Nah, seperti salah satunya adalah mendukung Uni Eropa yang bertentangan dengan pandangan sayap kanan nasionalis seperti National Rally. Dan untuk pandangan Macron terhadap imigrasi, dia nggak sepenuhnya mendukung, tapi tetap terbuka dengan imigran yang datang. Nah, solusi yang dibuat oleh Macron adalah bisa mengatur para imigran di Prancis. Sementara partai sayap kanan yang menyebarkan tentang isu Brigitte tadi, mereka itu sudah otomatis anti-imigran. Nah, lalu sayap kanan ini menilai setiap kebijakan yang dibuat oleh Macron itu tidak ada yang memikirkan rakyat kecil.
Dan semuanya dianggap menguntungkan orang-orang kaya aja. Nah, karena itulah Macron disebut sebagai presidennya orang kaya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, emang kayaknya Macron ini agak tidak akur dengan sayap kanan di Prancis. Nah, terus untuk bisa menjatuhkan citranya dia atau elektabilitasnya dia, sayap kanan ini melakukan black campaign seperti itu dengan membuat isu kalau istrinya dari Macron yaitu Brigitte adalah laki-laki dan itu merupakan ayahnya Macron sendiri katanya yang kemudian menikah dengan dia. Nah, bisa kebayang nih geng, isu tersebut disebarkan oleh lawan politiknya. Tapi masyarakat di saat itu percaya karena dari semua cocok logi dari foto-foto yang dibandingkan dan disandingkan itu benar-benar mirip dan masuk akal ceritanya. Dan Macron sendiri sebenarnya sudah capek nih dengan konspirasi atau misteri tentang istrinya Brigitte. Dan menurut infonya geng, Candice juga sudah dikirimi surat somasi oleh Emmanuel Macron dan juga Brigitte, dan di dalam surat tersebut juga berisi mengenai bantahan atas apa yang Candice katakan atau tuduhkan, yang mana selama ini dia mengatakan kalau Brigitte adalah ayah dari Emmanuel Macron yang menjadi trans. Dan Candice di saat itu setelah menerima somasi, dia menganggap somasi tersebut adalah bentuk dari intimidasi yang dilakukan oleh Macron kepada dia. Nah, tapi Candice ini nggak takut dengan somasi itu atau ancaman kalau dia bisa dipenjara oleh Macron. Dia mau mengungkapkan hal yang menurutnya benar tentang Brigitte, dan dengan ini Candice bisa terhubung langsung dengan Macron dan akan memanfaatkannya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebenaran dari Brigitte ini, geng. Nah, jadi itu dia geng, pembahasan kita hari ini tentang konspirasi dari Brigitte Macron, istri dari Emmanuel Macron, yang dituduh atau dikatakan adalah seorang laki-laki. Dan yang lebih parahnya lagi, dia dianggap sebagai ayah dari Emmanuel Macron, yang dinikahi oleh si Emmanuel. Nah, walaupun Emmanuel Macron ini sudah membantah dan ini dianggap sebagai sebuah cara untuk menjatuhkan dia, tapi publik ternyata di saat itu sudah terlanjur percaya akan isu ini. Nah, jadi justru publik bertanya-tanya, kenapa bisa Brigitte di masa muda sangat berbeda dengan Brigitte yang sekarang? Dan bahkan tidak ada dokumentasi yang jelas tentang masa mudanya Brigitte. Untuk sekelas seorang istri presiden kok nggak ada dokumentasinya, itu aneh banget. Apakah benar Brigitte ini adalah seorang laki-laki dan ayah dari Emmanuel Macron? Dan ini semua dilakukan adalah untuk menjaga kekayaannya dia karena dia terafiliasi dengan keluarga Rothschild? Coba deh menurut kalian,